Hari ini kita akan belajar dan kita sudah masuk di kitab Yeremia. Kitab Yeremia ini mirip dengan kitab Yesaya. Kenapa? Ditulis ketika bangsa Israel mengalami masa-masa yang mana mereka diangkut dalam pembuangan di Babel sana. Jadi Yeremia ini dipanggil Tuhan untuk memberitakan bahwa hukuman siap menanti bangsa Israel karena kekerasan hati mereka. Bangsa Israel yang akan menjalani hukuman Tuhan. Anda bayangkan, menerima tugas untuk menyampaikan kabar buruk, tentu itu bukan hal yang menyenangkan. Namun itulah tugas yang diterima oleh Yeremia. Saya percaya kalau Anda diberikan tugas untuk menyampaikan kabar baik, Anda diberikan tugas untuk menyampaikan sebuah kabar bahwa seseorang mendapatkan hadiah. Saya yakin dengan senang hati kita melakukannya. Karena pasti orang yang menerima kabar itu akan ikut senang dan kita pun akan disukai karena kita membawa kabar baik. Tetapi bagaimana jika Anda harus mengabarkan berita buruk, berita yang tidak menyenangkan? Misalnya terjadi sebuah kecelakaan, dan Andalah yang harus menyampaikan berita buruk itu kepada keluarga yang ditinggalkan. Anda bisa bayangkan, rasanya sangat keluh lidah ini untuk menyampaikannya. Sangat berat untuk menyampaikan kabar buruk seperti itu. Itulah yang dialami oleh Yeremia. Yeremia dia menyerukan pertobatan. Yeremia juga menyerukan sebuah perintah dari Tuhan bahwa bangsa Israel akan mengalami hukuman karena kekerasan hati mereka. Dan Anda lihat respon bangsa Israel bagaimana. Tentu saja mereka tidak menyambut baik apa yang dikabarkan oleh Yeremia itu. Bahkan Yeremia dicaci maki, Yeremia dianggap menjadi musuh. Makanya kalau kita membaca di Yeremia pasal yang ke-15, mari kita tandai dulu dan nanti kita akan kembali di sini. Yeremia 15 ayat yang ke-10. Celakalah aku, ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku, seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan ataupun orang yang menghutang kepada siapapun, tapi mereka semuanya mengutuki aku. Inilah keluh kesah Yeremia ketika harus berhadapan dengan bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk. Apalagi Yeremia mengabarkan kepada mereka hukuman yang sudah menanti di depan mata karena pemberontakan dan pelanggaran mereka. Maka Yeremia menjadi buah perbantahan dan Yeremia menjadi buah percederaan. Artinya Yeremia dibenci, dikutuki oleh bangsa Israel. Kadangkala memang menerima tugas panggilan dari Tuhan itu tidaklah menyenangkan kalau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yeremia mendapat tugas yang cukup berat karena dia harus menyampaikan kabar buruk. Namun yang hebat dari Yeremia adalah bahwa dia belajar taat. Saya tahu Yeremia sebetulnya juga punya pilihan untuk dia menolak tugas itu. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberikan kehendak bebas. Maka sekalipun Tuhan membentuk Yeremia dalam rahim ibunya, Tuhan telah mengenal Yeremia bahkan sebelum keluar dari kandungan. Bahkan Yeremia telah menguduskan Tuhan dan menetapkan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tetapi saya juga yakin bahwa Tuhan memberikan kebebasan bagi Yeremia untuk mengatakan ya atau tidak, untuk meresponi panggilan itu atau tidak. Tuhan kita juga sama. Kadang-kala dia memberikan tugas, kadang-kala dia mengutus kita untuk sebuah hal yang tidak menyenangkan, memanggil kita untuk melakukan sesuatu yang berat secara daging ini. Pilihan kembali kepada kita. Kita boleh memilih ya untuk kehendak Tuhan, ataukah kita bisa memilih tidak dan menolak akan kehendak Tuhan. Belajar dari Yeremia, sekalipun tugasnya tidak menyenangkan, karena yang memberi tugas ini adalah Tuhan sendiri, maka Yeremia berkata ya, dan dia melakukan tugasnya itu dengan sangat-sangat sempurna, dengan sangat baik. Sekalipun memang faktanya tidak ada yang bertobat,
Tetapi ukuran keberhasilan pelayanan Yeremia sama sekali tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang Israel yang bertobat, tapi justru ditentukan apakah dia berani menyampaikan nubuatan, menyampaikan suara Tuhan dengan sungguh-sungguh tanpa kompromi. Dan kita lihat di sini, kalau Yeremia berkata ya untuk tugas itu, untuk panggilan Tuhan itu, maka yang terjadi adalah ayat 9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketika kita mengatakan ya untuk tugas Tuhan, percayalah, Tuhan sendiri akan memperlengkapi kita. Tuhan sendirilah yang akan menyertai kita. Tuhanlah yang akan menolong kita. Tuhan memanggil kita untuk apa? Temukan panggilan Tuhan. Kalau Anda sudah menemukan, katakan ya. Katakan ya untuk setiap kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Dan percayalah, Tuhan akan menyertai. Tuhan akan memberkati. Tuhan akan menolong. Hasilnya seperti apa? Gak usah terlalu dipikirkan. Yang perlu kita fokuskan hanyalah apakah kita mau melakukan kehendak Tuhan. Saya percaya ketika kita melakukan kehendak Tuhan, nanti kita akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan berkati.